Halo, perkenalkan nama saya Septian Maulana, kelas Manajemen Ekonomi Universitas Siber Asia, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan membahas ringkasan materi dari sesi 1 sampai dengan sesi 12. Komputer. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Komputer memiliki tiga elemen yang berada di dalamnya, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras yang mempunyai bentuk fisik. Hardware dapat diproyeksikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware antara lain adalah mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang tidak memiliki wujud fisik. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software kembali dibagi menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Brainware adalah salah satu komponen yang jarang disebutkan dalam sistem komputer, tapi bukan berarti komponen ini tidak penting. Kehadiran komponen ini tidak bisa lepas dari kesatuan sistem komputer. Berbeda dari hardware dan software, brainware merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer seperti hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai yang diharapkan. Tujuan pokok sistem komputer untuk mengolah data, untuk menghasilkan informasi yang disebut dengan hubungan antar elemen sistem komputer adalah semua elemen berhubungan dengan yang lainnya. Komponen utama dari sistem komputer yaitu Central Processing Unit. CPU atau processing merupakan salah satu dari perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan menjalankan perintah sebagai perangkat lunak. Sehingga CPU sering disebut sebagai prosesor dengan kualitas teknologi CPU yang akan digunakan. Media penyimpanan. Sistem pada komputer memiliki 4 komponen utama dari perangkat keras, yaitu Central Processing Unit atau CPU, Primary Storage atau memori utama, Secondary Storage atau memori sekunder, dan Input atau Output Device. Keempat komponen itu harus ada untuk menjalankan suatu perangkat komputer agar berjalan dengan baik. Salah satu perangkat keras yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah terletak pada penyimpanan data. Peran media penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting, karena mereka yang mengatur mengenai berjalannya sebuah proses dan penyimpanan data dengan aman. Banyak jenis atau macam-macam media penyimpanan data pada komputer. Salah satu penyimpanan seperti yang kita kenal adalah hard disk, yang biasa dipakai komputer, dan kartu memori atau memory card yang biasa dipakai pada ponsel. Perangkat input dan output. Teknologi perangkat keras komputer yaitu peralatan elektronik terdiri dari hardware dan software yang memiliki kemampuan atau digunakan untuk membantu tugas manusia dengan cara menerima dan mengolah data menjadi informasi berdasarkan program yang dimiliki, kemudian hasilnya ditampilkan
atau disimpan atau dikirim melalui perangkat keluaran. Memori dan penyimpanan, prosesor dan memori. Alat prosesor, alat pemproses adalah alat di mana instruksi program diproses untuk mengolah data yang dimasukkan melalui alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian, dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun penilaian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau definisi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian. Ada juga arsitektur komputer dan informasi. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Ada juga internet, intranet, dan extranet. Perbedaan utama antara internet, intranet, dan extranet terletak pada jangkauan jaringannya. Selain itu, internet, intranet, serta extranet juga memiliki fungsi yang berbeda. Secara garis besar, internet dapat digunakan di seluruh dunia. Intranet hanya dapat dimanfaatkan dalam lingkup internal organisasi atau perusahaan. Sedangkan extranet dapat dipakai oleh beberapa pihak yang tergabung dalam intranet. Selanjutnya, pengertian internet. Sistem jaringan komputer yang saling berhubungan menggunakan jaringan komunikasi yang ada di seluruh dunia merupakan definisi dari internet. Jangkauan jaringan internet tidak hanya ada di suatu perusahaan atau daerah saja, melainkan mendunia atau sangat luas. Menurut Muhammad Sadi dalam buku Aspek Hukum Informasi di Indonesia tahun 2021, internet adalah singkatan dari Interconnection Networking yang secara harafiah diartikan sebagai sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Sedangkan intranet, menurut Johnson dalam buku Membangun Portal Intranet dengan Aplikasi Open Source Groupware tahun 2004 menjelaskan bahwa intranet adalah bentuk pemanfaatan teknologi dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Intranet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam perusahaan atau organisasi. Biasanya intranet dapat dioperasikan memakai LAN atau Local Area Network atau WAN, Wide Area Network. Pengertian extranet dalam buku Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis tahun 2021 Karin Madia dan kawan-kawan jelaskan bahwa extranet adalah gabungan beberapa intranet dalam perusahaan atau organisasi. Extranet biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk dengan intranet pelanggan perusahaan tersebut, sehingga proses komunikasi dan pengiriman informasi menjadi lebih mudah. Etika dan profesionalisme di bidang teknologi komputer dan informasi. Etika dan profesionalisme masyarakat harus dilindungi dari kerugian yang ditimbulkan karena ketidakmampuan teknis dan perilaku yang tidak etis. Maka dari itu, mereka yang menganggap dirinya sebagai tenaga profesional dalam bidang tersebut, masyarakat yang memerlukan perlindungan antara lain masyarakat umum, pembeli produk dan jasa komputer, majikan tenaga ahli komputer. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaan.
punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program, bekerja di bawah disiplin kerja, mampu melakukan pendekatan disipliner, mampu bekerja sama dan cepat tanggap terhadap masalah lain. Sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi. 7 karakteristik data menjadi informasi. Jenis-jenis perubahan dalam organisasi, salah satunya localized exploitation. Exploit adalah sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Exploit banyak digunakan untuk penetrasi baik secara legal ataupun ilegal. Selanjutnya, internal integration. Ada juga integrasi internal menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat membangun kerjasama internal yang dicerminkan melalui informasi sharing dari berbagai departemen dalam perusahaan seperti departemen produksi, pengepakan, pergudangan, distribusi, dan transportasi. Business process redaction merupakan desain ulang terhadap proses-proses dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja proses dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap proses yang sedang atau telah berlangsung di dalam perusahaan. Sistem akuntansi dan keuangan adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Apa saja contoh sistem akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia? PSAK, IFRS, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, dan International Financial Reporting Standard atau IFRS merupakan sistem akuntansi keuangan yang sudah diterapkan Indonesia sejak 2012. SAK atau ETA, Standar Akuntansi Syariah, dan SAK EMKM. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah membantu dalam hal penyediaan informasi ekonomi perusahaan yang nantinya data tersebut sangat dibutuhkan untuk banyak pihak demi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.